السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Hadirin hadirat serta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Para pemirsa TV Baitur Rahman di mana saja Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Dia beri kesempatan hidup kepada kita, diberikan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan kita telah mensyukuri rezeki tersebut dengan cara menggunakan rezeki itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi' dan tabi'in, kepada para ulama dari dulu hingga sekarang ini, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhirat kelak. Kita baru saja mendengarkan ceramah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yathrib. Sebelumnya kafir Quraisy telah sepakat untuk menghentikan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menghadap Abu Talib, paman baginda Rasulullah, mengatakan, apa kira-kira maksud Muhammad untuk berdakwah? Kalau dia ingin kekuasaan, kami akan berikan kekuasaan kepadanya. Kalau dia ingin kawin dengan wanita cantik, kami akan cari wanita tersebut sesuai dengan keinginannya. Abu Talib menyampaikan pesan dari kafir Quraisy kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya ammi, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan di sebelah kananku matahari, meletakkan matahari di sebelah kananku, dan meletakkan bulan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan dakwah yang sedang aku lakukan ini, aku tetap tidak akan berhenti.
kalau kita, mungkin tidak saya bilang sama orang lain, saya akan menerima usulan orang kafir Quraisy itu dengan alasan. Apa alasannya? Kita ambil dulu kekuasaan itu. Dengan kekuasaan tersebut baru kita laksanakan syariat Islam. Kan begitu. Tapi Nabi menolak, tidak. Aku tidak mau menerima usulan mereka. Sebab kalau kita sudah menerima usulan mereka, pasti kita sudah masuk dalam flow, dalam kantong mereka. Mereka mengatur kita. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan orang yang meletakkan kantong itu. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW tidak mau menerima kantong orang lain. Dia hanya menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, sehingga dakwahnya berhasil sempurna 100%. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyambung tafsir kita setiap malam Sabtu dengan kita beriktikaf di masjid dan kita menunggu waktu tibanya waktu Isya. Kita bacakan beberapa firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang mengucapkan kalimat kufur tapi hati mereka tetap beriman. Mereka terpaksa mengucapkan dan mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang hatinya kufur, lisannya Islam. Itulah orang munafik. Jadi kita jangan jadi orang munafik. Hati kita, karena kita hidup di Aceh, mengatakan Islam itu bagus. Tapi begitu kita pergi keluar Aceh, kita kerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Itu tidak betul. Yang paling betul adalah lidahnya dan hatinya Islam. Ini yang kita inginkan sekarang ini. Kita Muslim, lisan, lidah, ucapan, dan Muslim pula hati kita. Yang penting hati harus Muslim, diikuti dengan lidah yang Muslim pula. Sekarang Allah menceritakan kepada orang-orang yang diampuni dosanya. Summa, kemudian, sesudah diceritakan tentang orang-orang yang hatinya kafir, lisannya Muslim, itu masuk neraka. Orang yang hatinya Muslim, lidahnya
terpaksa mengucapkan kata-kata kekufuran, orang itu diampuni dosanya dan masuk surga juga. Dan yang sudah pasti masuk surga adalah orang yang hati dan lidahnya Islam. Summa, sesungguhnya kemudian, inna rabbaka, Tuhanmu ya Muhammad, lilladzina hajaru, orang yang terpaksa mengucapkan kekufuran kemudian mereka berhijrah, mereka mendapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 110 dari surat An-Nahl. Ayat ini ada sabab nuzul. Jadi ada ayat Al-Quran, dan kebanyakan ayat Al-Quran tidak ada sabab nuzulnya. Kenapa dia turun? Karena Allah menghendaki. Tapi ada cerita, kemudian baru turun ayat. Itu cerita itulah yang dimaksud dengan sabab nuzul. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, nama orang. Dia murtad. Tatkala penaklukan Mekah, dia masuk Islam. Dia berhijrah dari kekufuran menjadi Islam. Mula-mula dia kafir, masuk Islam, kemudian murtad. Lantas lama kemudian, 10 tahun atau 8 tahun kemudian, kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, oleh baginda Rasulullah SAW. Dia masuk Islam, dan bukan terpaksa, tapi dia dengan hatinya tunduk kepada ajaran Islam. Inilah orang yang diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mula-mula Islam, kemudian entah kenapa murtad, lantas masuk Islam lagi. Allah menerima taubatnya karena dia sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para ahli yang mengatakan, dulu ketika Makkah dikuasai oleh orang kafir, ada orang yang dikuasai oleh majikannya, budak yang dikuasai oleh majikannya. Mereka disebut dengan mustad'afun, seperti Bilal bin Rabah, dan ada yang lain. Dia waktu masuk agama Islam disiksa oleh majikannya, tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Kemudian mereka berhijrah. Lilladzina hajaru, bagi orang yang berhijrah sesudah min ba'di ma futinu, sesudah disiksa, kemudian mereka baru bisa melaksanakan salat tepat pada waktunya. Bahkan Bilal bin Rabah menjadi muazzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa jahadu, kemudian mereka berjihad, mengikuti perang Badar. Jumlah mereka tidak banyak,
lawan mereka banyak jumlahnya, senjata mereka terbatas. Karena baginda Rasulullah SAW dengan para sahabatnya waktu perang Badar keluar dari kota Madinah ke Badar bukan untuk berperang, tapi orang Quraisy ajak berperang. Sesudah dipanggil orang-orang Mekah datang ke Badar, mereka menduga ini selesai sudah Muhammad. Jumlahnya tidak banyak, senjatanya juga terbatas. Kita jumlahnya banyak, senjata kita lebih hebat daripada senjata mereka. Ini sudah pasti. Mereka berjihad, Allah membantu mereka, mereka menang. Summa jahadu wa sabaru. Mereka berperang bukan mudah. Siapapun kalau berperang, kapan saja kalau perang, itu bukan hal yang mudah. Kita kalau sekarang mau minum, ada air. Tapi kalau dalam peperangan, boleh jadi airnya habis. Tapi mereka sabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, dua kali Tuhanmu disebut. Pertama, inna rabbaka lilladzina hajaru. Sesungguhnya Tuhanmu bagi mereka yang berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kekayaan. Mereka punya kebun kurma, ditinggalkan itu. Mereka punya unta, ditinggalkan itu. Mereka punya saudara, ditinggalkan itu, demi membela agama Allah. Mim ba'di ma futinu, sesudah mereka dianiaya. Summa jahadu, ketika sampai di Madinah mereka berjihad lagi. Kalau dalam surat Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirin, jangan patuh kepada orang kafir. Wajahidhum bih, berjihadlah, berdebatlah dengan orang kafir, bihi, dengan Quran. Jadi kita diminta untuk menguasai Al-Quran, lantas kita bisa mengemukakan ayat-ayat Al-Quran untuk membela keyakinan kita. Jihadan kabira, itu disebut dengan jihad yang gemilang. Orang yang bisa berbicara di depan orang kafir, membantah pendapat mereka, itu dinamakan jihadan kabira. Tidak pakai senjata dan tidak perlu pindah tempat. Tapi kalau ada orang kafir yang melecehkan agama Islam, dia bisa membela agama Islam dengan apa? Dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Summa inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Tuhanmu sesudah mereka kerjakan jihad, sesudah mereka sabar, laghafurun, Maha pengampun, Rahim, Maha penyayang. Allah sayang kepada hambanya, mengampuni dosa hamba-hambanya, dengan catatan hamba itu mau bertaubat. Kita sambung ayat selanjutnya. Kita baca dulu ayat-ayat yang menguatkan pendapat kita tadi. Pertama saya baca
illa man taba wa amana wa amila salihan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Orang yang diampuni dosanya adalah orang yang bertaubat, memperbaharui keimanannya dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Banyak kesalahan, banyak pula kebaikan. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau bertaubat. Siapa di antara kita yang tidak pernah membuat kesalahan? Saya kira hampir semua kita melaksanakan atau pernah melaksanakan kejahatan. Pintu taubat masih terbuka. Mari kita bertaubat agar kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan itu digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya. Ada hadis yang menceritakan kepada orang yang mau bertaubat. Sabda Rasulullah, Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail. Allah membuka tangannya, dia menerima di waktu malam hari, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat orang yang membuat kesalahan di waktu hari, di siang hari. Jadi kita salah, berbuat kesalahan di siang hari, kemudian kita bertaubat, Allah menerima taubat kita di malam hari. Tapi ada catatannya, taubat itu harus dengan kesadaran, bukan main-main. Kalau begitu saya hari ini buat kesalahan, nanti malam kan Allah akan menerima taubat saya. Kalau begitu sudah mempermainkan Allah. Tapi kita hari ini membuat kesalahan, entah kenapa. Malam hari kita bertaubat, Allah akan menerima taubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga membuka tangannya di waktu hari, liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat orang yang membuat kesalahan di malam hari. Jadi taubat itu tidak perlu kita tunggu di malam hari, saya nanti di malam hari saya bertaubat. Jangan, di siang hari pun bisa bertaubat. Waktu bertaubat itu terus terbuka, karena semua kita tidak maksum. Semua kita tidak terhindar dari perbuatan mungkar. Maka kita bertaubat baik di siang hari maupun di malam hari. Sebaiknya sebelum kita tidur kita bertaubat. Siapa tahu malam inilah terakhir kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita sudah diterima taubatnya. Kapan taubat itu tidak diterima lagi? Dalam sebuah hadis, kalau nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, seperti Fir'aun. Fir'aun baru mengikuti Nabi Musa kapan? Ketika dia berada di Laut Merah, sudah tenggelam, tidak bisa lagi keluar, baru
Allah mengatakan, kamu Firaun sudah terlambat. Kalau sebelumnya kamu bertaubat, insya-Allah Allah akan menerima taubatnya. Tapi ini sudah lewat. Dalam hadis ini kapan tidak diterima taubat lagi? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ketika matahari terbit di sebelah barat. Matahari kan terbit di sebelah timur. Kalau matahari tetap terbit dari timur, taubat kita masih diterima. Nanti di saat matahari terbit dari barat, itu tidak perlu lagi kita bertaubat. Kira-kira begitulah. Jadi kesempatan taubat terbuka lebar, dan Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Inti taubat adalah penyesalan atas kesalahan yang kita kerjakan dan tidak kita ulangi lagi. Kalau tidak menyesal, kita ulangi, itu sama dengan mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, kita sambung ayat 111. Yang tadi 110. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Nanti di hari akhirat semua orang menyesal, membela dirinya. Orang kafir membela dirinya. Ya Allah, saya tidak beriman karena si ini. Karena ada orang yang mengajak saya untuk masuk agama ini. Jadi saya tidak salah. Saya tertipu dengan orang tersebut. Tujadilu, membela an nafsiha, terhadap dirinya. Bahkan ada penafsir yang mengatakan orang yang masuk surga pun membela dirinya. Kenapa saya di surga paling rendah? Saya maunya di atas lagi. Jawabnya, karena Anda tidak menjadi jamaah tetap misalnya. Itu salah satu jawabannya. Jamaah tetap itu mungkin di atas. Jadi kita nanti termasuk saya, maka mungkin kalau masuk surga itu yang kita harapkan, tapi mungkin di bawah. Orang yang tetap di masjid, selalu di masjid, salat jamaah di masjid, baca Quran di masjid dan sebagainya, tapi dia juga terus berdagang. Begitu waktu salat dia pergi, orang itulah yang akan menjadi penghuni surga pada tingkat di atas sekali. Ma'an nabiyyin, dengan para rasul, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, dan seterusnya. Jadi nanti semua orang menyesal. Seperti seseorang yang tidak sekolah menyesal. Kenapa saya tidak sekolah? Saya tidak bisa bekerja. Orang lain sudah bekerja. Ada yang satu sudah sekolah, hanya S1. Kenapa saya S1? Tidak S2, dan terus saja. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menggapai keinginan kita. Itulah sebab Allah mengatakan harus hidup dengan penuh qanaah. Kalau jatah kita hanya sepeda motor, alhamdulillah, ketimbang orang jalan kaki, saya lebih bagus daripada orang jalan kaki. Kalau jatah kita mobil Avanza, itu saja yang kita bisa beli, Avanza. Orang lain entah sudah, saya tidak bisa sebut, BMW, entah apa lagi di atas itu. Ya kita Avanza saja sudah cukup. Yang penting apa? Kalau hujan tidak basah.
qanaah kita. Walaupun keinginan kita lebih dari itu. Saya maunya jangan lahir di sini di Indonesia, saya lahir di Mekah, tiap hari bisa salat di Masjidil Haram, karena pahala salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan kalau kita salat di tempat lain kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kita sudah, Allah sudah mentakdirkan kita di sini, maka kita membuat hal-hal yang sesuai dengan tempat kita berkorban. Kalau ada orang berkorban, paling tidak kita sanggup berkorban 1 kambing, ya 1 kambing. Orang lain sanggup berkorban 1 lembu, 1 lembu, dan seterusnya. Kalau orang di Malaysia, mereka berkorban di tempat lain, entah ke Burma, entah ke mana. Katanya ke Aceh, tidak lagi mereka berkorban di Aceh, karena lembu di Aceh mahal sekali menurut ukuran mereka. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat, dan disempurnakan apa saja yang dikerjakan. Kalau dikerjakan yang baik, sempurna balasan kebaikan. Bahkan kita mau dari Allah tambahan lagi. Beduk nan mentong, ya Allah, ini tambah kau. Kalau kita kerjakan yang salah, diberi balasan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak terzalimi sedikit pun. Nanti di hari akhirat, dalam firman Allah ayat 30 surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Nanti di hari akhirat, setiap jiwa, apakah dia muslim atau non muslim, apakah dia muslim atau kafir, akan menerima balasan. Kalau orang muslim, ma'amilat min khairin muhdara, apa yang dia kerjakan yang baik itu dihadirkan di depannya. Inilah pahala salat berjamaah di masjid. Wah, oh ya, datang orang lain, kenapa aku tidak ada? Karena kamu tidak pergi ke masjid. Muhdaran, langsung dihadirkan di situ. Kemudian orang kafir, wa ma 'amilat min su'in, apa yang dikerjakan dari kejahatan. Dia berzina, dia korupsi, dia jual sabu-sabu. Kalau jual sabu-sabu kemudian bersedekah ke masjid, kita tidak tahu, kita terima, itu sedekah itu tidak ada apa-apa, karena berasal dari benda yang haram. Kita menerima, kan kita tidak bertanya, hai dong penepengnya, dan tidak perlu kita tanya. Wattaqu yawman turja'una fih, takutilah satu hari, hari kiamat, kamu akan dikembalikan kepada hari kiamat itu. Kita tidak pernah pergi ke hari kiamat, padahal kita menuju hari kiamat. Kita dikembalikan lagi pada hari kiamat. Kenapa? Karena kita berasal dari surga. Nabi Adam berasal dari surga. Kita dikembalikan kepada surga kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi. Kalau tidak, akan dikembalikan pada hari kiamat, dicemplungkan ke dalam neraka. Summa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat, kemudian disempurnakan setiap jiwa apa yang dia kerjakan. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak terzalimi sedikit pun. Allah itu maha adil. Tidak usah takut.
saya salat sendirian di rumah, apakah nanti ada balasan dari Allah? Saya tidak lapor pada kecil, tidak lapor pada Tengku bahwa saya salat tadi malam. Tidak perlu lapor, karena Allah tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya. Dulu kita berpikir, mungkin 10 tahun atau 100 tahun yang lalu, orang berpikir bagaimana itu dicatat ya. Sekarang sudah ada CCTV. Saya sebut saja CCTV. Apa panjangannya? Jangan tanya sama saya, tidak tahu saya itu. Itu semuanya tercatat. Kita masuk, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, tercatat itu. Makhluk saja bisa membuat demikian, jangan tanya Khaliq, pencipta makhluk, jauh lebih bisa mengerjakan lagi. Jadi Anda tidak perlu memberitahukan kepada orang lain, tadi malam saya salat ini 10 rakaat, 20 rakaat. Tidak perlu. Tapi kalau untuk berdakwah, boleh. Kalau keinginan kita berdakwah, silakan. Tapi kalau untuk membanggakan diri, saya kira tidak diperlukan. Justru kita membantu orang lain, tidak perlu kita sebutkan lagi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut lagi. Dia itu jadi dokter, tahu, karena saya yang memberikan SPP-nya. Itu sudah kita batalkan sedekah kita. Dia itu karena saya, dia itu karena saya. Memang karena orang lain. Orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tak perlu kita beritahukan. Hidup itu perlu bantuan orang lain, tapi tidak perlu diberitahukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersedekah, membuat kebaikan karena Allah mencatat, dan kita beriman dengan apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.